Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-beribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Masyitoh selaku dosen mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan temanku semua yang berbahagia. Sebelum memulai, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti memberikan rizkinya kepada kita semua yang ada di sini. Sholawat dan salam semoga kita akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Hainah lahir di Yogyakarta pada tahun 1906. Beliau merupakan putri Haji Muhammad Narju, pengusaha batik sukses dan aktivis Muhammadiyah. Hainah termasuk kader santri perempuan yang mendapat didikan langsung dari Kyai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya, yaitu Nyai Ahmad Dahlan. Selain mengenyam pendidikan formal di sekolah netral, Siti Hainah pernah masuk Holland Inland School atau HIS dan Voorhuiscout School di Yogyakarta. Dari Voorhuiscout School, dia mendapat keterampilan memasak, menjahit, dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Siti Hainah terlibat aktif di Aisyah sejak dia masih kecil. Pada tahun 1925, dalam usianya yang ke-19 tahun di Yogyakarta pada masa kepemimpinan Kyai Haji Ibrahim, Siti Hainah mendapat amanat sebagai sekretaris mendampingi Nyai Ahmad Dahlan. Presiden Hofbestur Muhammadiyah bagian Aisyah. Jabatan sebagai sekretaris jelas bukan jabatan yang bisa dipegang oleh sembarang orang. Tanpa kecakapan khusus dan wawasan luas, Siti Hainah jelas tidak akan mendapat amanat besar seperti ini. Siti Hainah adalah satu di antara dua perempuan representasi Aisyah yang menjadi anggota pimpinan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Menurut Siti Hainah, persatuan merupakan alat untuk mencapai tujuan utama seperti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Jadi kita semua untuk mencapai tujuan tersebut harus bersatu. Peran Siti Hainah tidak terhenti sebatas sebagai panitia kongres, tetapi beliau juga turut aktif dalam penerbitan surat kabar organ atau majalah surat kabar keluaran organisasi Perikatan Perempuan Indonesia. Siti Hainah terpilih sebagai anggota redaksi surat kabar isteri keluaran PPI. Selain Komite Pusat dan Panti Kerida Perempuan Pekalongan, Aisyah termasuk perkumpulan yang mengusulkan terbitnya surat kabar ini. Ketika mengemudikan surat kabar isteri, Siti Hainah sudah terlibat aktif dalam penerbitan surat kabar Suara Aisyah. Bahkan surat kabar organ Aisyah ini sudah masuk tahun kedua pada tahun 1926. Dan Siti Hainah merupakan sudah menjalankan kemudi organ Suara Aisyah. Siti Hainah sudah masuk jajaran pengurus Suara Aisyah sejak tahun pertamanya. Majalah bulanan ini terbit dalam Suara Aisyah nomor 4 tahun pertama 1927. Nama Siti Hainah tercantum sebagai pengurus bersama Siti Wakirah, Siti Wardiah, dan Siti Barijah. Ketika Suara Aisyah berada dalam situasi yang diistilahkannya hidup segan mati tak mau, ia menawarkan pilihan, marilah Suara Aisyah itu kita hidup-hidupkan
mengatakan betul. Kalau tidak, baiklah kita bunuh saja mati-mati dan kita tanam dalam-dalam. Itulah kalimat tegas yang keluar dari mulut Siti Hainah sebelum ia menyudahi pidatonya tentang kepentingan lektur perempuan dalam Kongres Aisyah ke-21 di Medan. Pidato yang dikemukakannya dalam rapat terbuka kedua Kongres menampilkan komitmen Siti Hainah pada pendidikan perempuan. Tak segan Hainah menyebut sangat jahat dan durhaka besar orang yang berani menghalang-halangi perempuan belajar dan melarang kaum istri mengetahui tulis baca. Nyatalah mereka yang mengharamkan ini, bertaubatlah di ujung lidah, bergandang di ujung bibir. Demikian pun katanya itu salah dan alasannya lemah. Untuk menyokong kepentingan belajar kaum perempuan, Siti Hainah mengusulkan kepada Kongres supaya mendirikan bibliotek atau gedung buku ya dalam istilah masa kini perpustakaan bagi perempuan, Liskring atau Lisgesellschaft, mengadakan badan yang mengusahakan terbitnya surat kabar atau majalah bagi kaum ibu dan penerbitan kitab. Dari tulisan Hainah kita bisa tahu beberapa majalah atau surat kabar perempuan atau halaman perempuan yang terbit di masanya. Siti Hainah seorang aktivis yang mengerti betul akan peran kedudukan perempuan dalam Islam. Baginya, sekalipun kaum perempuan memiliki hak dan kedudukan setara dengan kaum pria, tetapi ia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Jadi, seorang Siti Hainah tersebut walaupun seorang yang independen, seorang yang aktif dalam organisasi, ibarat setara kedudukannya dengan kaum laki-laki, tapi ia tidak pernah melupakan kodratnya sebagai perempuan. Dalam artikel Kemajuan Jawa Kemajuan yang diterbitkan di Suara Aisyah, Siti Hainah mengkritik pandangan naif dari para pengikut gerakan emansipasi yang telah melupakan budaya sendiri dan ikut-ikutan dengan budaya barat. Pembaca tidak salah bahwa bangsa Jawa sekarang senang terhadap kemajuan atau senang maju, tetapi sayang mereka belum mengerti benar-benar apa yang dimaksud dengan kemajuan itu, tulis Siti Hainah. Karena itu, apabila mereka dilarang agar tidak berpergian atau berdandan yang berlebihan, mereka akan menjawab, inikah zaman kemajuan? Bila disuruh menyapu lantai, mereka akan menggerutu, sudah maju masih disuruh nyapu. Apabila diberitahu bahwa ada tingkah lakunya yang tidak pantas seperti naik sepeda potong polkah dan sebagainya, mereka akan menjawab, kolot. Tampaknya Siti Hainah masih berpegang teguh pada nilai budaya sendiri untuk memahami arti emansipasi perempuan. Ia tidak ingin larut dalam budaya bangsa lain yang memang tidak cocok dengan budaya kita sendiri. Kemajuan perempuan yang dikehendakinya harus mengikuti atau sejalan dengan budaya bangsa sendiri. Tahun 1935, dalam usianya yang 29 tahun, Siti Hainah menikah dengan Muhammad Mawardi Mufti. Pemuda asal Banjarnegara itu berprofesi sebagai guru dan ia aktif di Muhammadiyah. Dari pernikahannya dengan Muhammadiyah Mawardi, Siti Hainah dikaruniai 7 seorang anak. Setelah tidak duduk lagi sebagai ketua umum, Siti Hainah menjadi penasehat pimpinan pusat Aisyah. Selain di Aisyah, Siti Hainah Mawardi juga aktif di Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian atau bisa disingkat dengan BP4, Gabungan Perempuan Islam Indonesia dan Badan Musyawarah Organisasi Dalam Perempuan Indonesia. Di BP4, Siti Hainah Mawardi pertama kali menjadi anggota. Ternyata karirnya di BP4 tersebut terus melejit setelah menjadi anggota. Beliau menjadi ketua selama beberapa periode. Jabatan terakhirnya di BP4 adalah sebagai penasehat. Siti Hainah Mawardi adalah perempuan yang sangat mengerti dan menghargai sebuah kreativitas dan amal. Baginya, segala apa yang telah diperbuatnya merupakan amal soleh. Amal soleh tidak hanya berharga dalam kehidupan kita di dunia, tetapi juga bernilai di kehidupan akhirat
berikhtiar dan selalu menyarankan kepada kaum ibu, kaum perempuan untuk sering-sering menulis. Ada sepenggal kata dari Siti Ainah, sudah tidak khilaf lagi bahwa damai persatuan itulah suatu perkara. Perkara mana tentulah semua manusia mengakui akan terbaik. Kebaikannya karena memang persatuan ini adalah suatu alat yang dapat menghasilkan maksud yang besar. Dari cerita tokoh inspirasi di atas Siti Ainah, beliau merupakan tokoh yang sangat menginspirasi bagi kaum perempuan pada zaman sekarang. Walaupun beliau sangat aktif di dunia organisasi, beliau sangat independen, mandiri, tetapi beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang perempuan atau tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan ke dalam golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sepenggal pantun. Pergi ke masjid pakai kopiah. Kopiah dipakai berwarna coklat. Semoga acara menjadi berkah untuk lentera di alam akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat.